Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Iya, saya senang berjumpa dengan kita. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Iya, pasti. Pasti dong. Karena akan diberkati. Mana ada orang yang tidak senang kalau diberkati, benar kan? Kecuali kalau akan dimarahi, itu lain lagi cerita. Iya, sebenarnya ibadah yang ketiga ini harusnya Pendeta Inyoman Agus, tetapi karena satu dan lain hal berhalangan sehingga saya yang menggantikan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah tanda-tanda orang Kristen. Judulnya adalah tanda-tanda orang Kristen. Apa judulnya Bapak Ibu? Tanda-tanda orang Kristen. Saudara orang Kristen? Amin. Berarti khotbah ini adalah untuk saudara. Karena inilah tanda-tanda kita. Oke? Ya. Ini sebenarnya tanda-tanda ini sudah melekat di dalam hidup orang Kristen. Tetapi sayangnya tidak semua orang Kristen sadar akan tanda-tanda ini. Iya Bapak Ibu. Coba kita baca ayatnya ya. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 18. Iya. Sudah, ini di depan sudah ada. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara orang percaya, berarti tanda ini ada pada diri kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Langsung saya ganti kunya itu dengan Yesus. Ya. Jadi saudara bisa ngusir setan. Tapi nggak tahu gimana, justru banyak orang Kristen yang takut setan. Padahal kita bisa ngusir setan. Artinya ngusir setan apa Pak Ibu? Saudara lebih besar dari setan. Saudara bisa ngusir. Coba kalau setan lebih besar dari saudara. Saudara nggak berani. Gurih banget itu setan. Ya kan ngacir malah saudara kan. Jadi artinya kalau kita bisa mengusir setan, kita orang Kristen lebih besar dari setan. Itu dia. Tuh lanjut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 ya. Mereka akan memegang ular. Ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Ya, oke. Terus mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau saudara seorang bapak numpangkan tangan kepada diri anak saudara, istri saudara, bahkan juga orang lain, mereka bisa sembuh. Oke Bapak Ibu ya. Iya, karena ini tanda-tanda kita. Bukan tanda-tanda orang di luar sana, tanda-tanda kita orang Kristen. Cuma banyak orang Kristen gak sadar tanda ini. Padahal sudah melekat dalam hidupnya. Jadi saudara bisa numpangkan tangan pada orang sakit, orang itu bisa sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi gak harus pendeta. Ini dikatakan tanda-tanda orang percaya, benar ya? Bukan tanda-tanda pendeta. Bukan kan? Iya, artinya termasuk kita, jemaat. Iya nih, bukan tanda-tanda pendeta nih loh. Tanda-tanda orang Kristen, tanda-tanda orang yang percaya. Ya, sekarang lihat kepada saya. Jadi kita bisa mengusir setan. Ya Bapak Ibu, artinya kita lebih besar dari setan. Jadi kalau saudara lewat kuburan, tidak perlu permisi anak babi mau lewat. Jangan. Malah saudara kesurupan nanti. Karena di dalam Injil setan diusir Tuhan Yesus lari ke babi. Jadi kalau saudara ngaku diri babi, bisa kesurupan. Permisi, atau gak usah permisi. Saya anak Tuhan, pergi setan, minggir itu Bapak Ibu. Iya, karena apa? Kita lebih besar dari setan. Bahkan ayat juga jelas berkata, roh yang ada dalam kita, roh Allah yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Ayatnya mana Pak? Oke, kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi saudara gak perlu takut setan ya. Iya dong. Iya. Iya. Coba 1 Yohanes 4 ayat 4. Nih saya bacakan ya. Kamu berasal dari Allah. Jadi kita berasal dari Allah.
anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi saudara bisa mengalahkan nabi palsu. Apapun ajaran di luar sana, Kristen progresif sekalipun, saudara bisa menang atas mereka. Mereka nabi palsu. Kita bisa mengalahkan. Ini ayat yang berkata, bukan kata saya. Oke? Ya, jadi jangan saudara dikalahkan mereka. Ajaran mereka justru menghanyutkan saudara. Jangan. Kita bisa mengusir segala ajaran palsu mereka. Terus lanjut. Sebab roh itu roh besar. Berarti roh siapa nih? Roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke? Makanya kita lebih besar dari setan. Jadi kita bisa mengusir setan. Karena apa? Kita lebih besar. Pasti tuh. Jadi cobalah misalkan di jalan. Ada anak kecil ngalangi saudara petentengan gini. Saudara berani gak lewat? Oh berani. Tendang aja. Atau dorong aja anak kecil minggir. Tapi coba ini. Gede gitu. Adirai misalkan. Berdiri ngalangi saudara. Wah maaf bang. Kenapa? Dia lebih besar dari saudara. Jadi tanda kita bisa mengusir setan. Kita lebih besar dari setan. Kita bisa mengusir. Ya kan, kalau kita lebih kecil dari setan, mana berani kita ngusir setan. Ya kan? Iya, kayak di jalan tadi. Anak kecil ngalangi jalan, minggir kau, minggir. Tapi coba adere. Atau siapa? Ya, Dedi karburator, Dedi karbuser. Ya gitu. Ngalangi suara gini, ngembangkan tangannya lagi gini. Iya, maaf bang, saya lewat jalan lain. Ngeri kita kan? Iya dong. Karena apa? Dia lebih besar dari kita. Ototnya itu segede kaki kita. Otot tangannya. Iya kan? Iya. Ngeri kita. Tapi kalau lebih kecil, anak kecil ngalang kita. Minggir kamu. Minggir. Jangan ngalangi jalan saya. Iya berani. Jadi kalau kita bisa mengusir setan. Artinya kita lebih besar dari setan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut setan ya. Nah. Itulah sebabnya. Karena kita lebih besar dari setan. Orang Kristen, saudara pegang ini, saudara dengar, saudara ingat ini. Orang Kristen tidak bisa kena santet dan pelet. Kenapa? Roh Allah di dalam kita lebih besar dari semua roh dalam dunia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kecuali saudara hopengnya setan. Saudara masih nyimpan jimat-jimat di tali pinggang saudara. Masih jimat-jimat di kantong. Ini udah hopeng ini. Saudara nggak bisa ngusir mereka. Sesama biskota dilarang sudah mendahului. Tapi kalau saudara bersih, nggak nyimpan jimat-jimat, saudara nggak mempan atas santet pelet. Iya Bapak Ibu. Iya. Bahkan ini bukan rahasia saya Bapak Ibu ya. Kalau nggak percaya, kalau saudara punya teman dukun tanya aja. Iya. Dukun paling takut menyantet orang Kristen. Kenapa? Karena santetan mereka bisa berbalik ke diri mereka sendiri. Kenapa? Ya orang Kristen kuasanya lebih besar. Roh yang lebih besar. Maka kembali nyerang si dukun itu sendiri. Iya Bapak Ibu. Karena itulah kita percaya dah. Kita lebih besar dari mereka semua. Ya, jadi iya Bapak Ibu. Kita lebih besar dari. Jadi tanda-tanda orang percaya. Jadi kita tanda-tanda orang percaya kita punya kuasa lebih setan. Tanda-tanda orang percaya. Percaya apa ini? Percaya Injil. Injil bicara tentang apa? Tuhan Yesus. Oke, 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara percaya Yesus. Maka tanda-tanda mujizat ini ada di dalam hidup kita. Amin. Iya, harus demikian. Kalau di luar sana, itu mereka nggak ada tanda-tanda ini Bapak Ibu ya. Ya, orang Kristen itu luar biasa. Cuma sayangnya, banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dirinya ada kuasa. Aduh, padahal kita luar biasa. Ya, bahkan kita bisa berbicara bahasa-bahasa baru Bapak Ibu. Dan itulah bahasa roh. Saudara tahu kenapa orang ada yang bisa bahasa roh, ada yang tidak. Karena bahasa roh itu adalah karunia. Enggak semua orang bisa. Karunia itu tergantung Roh Kudus yang memberikan kepada orang itu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari itu bukan karunia namanya.
Iya ya, amin Bapak Ibu ya. Iya, ada ayatnya bahwa karunia berbahasa roh, karunia melakukan mujizat, karunia ini mengenal bahasa roh dan segala macam. Ya oke. Jadi itu karunia artinya apa? Ada orang yang bisa, ada yang tidak. Seperti saya nggak punya karunia berbahasa roh, tapi istri saya punya. Jadi it's okay. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi nggak harus mutlak kita bisa berbahasa roh. Kenapa kita bisa berbahasa roh? Karena Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita orang Kristen telah dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kita menjadi maha kudus. Bukan sekedar kudus ya, maha kudus. Maka Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah, bisa turun atas hidup kita. Ya, iya Bapak Ibu. Ya, jadi itulah menjadi bukti bahwa orang Kristen ketika percaya Yesus, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita bukan hanya sekedar kudus, menjadi maha kudus. Dan buktinya ada dua. Satu, Roh Kudus bisa turun atas hidup kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus loh kita Bapak Ibu. Iya, kalau kita nggak kudus, Roh Kudus nggak mau turun atas kita, jijik dia. Iya Bapak Ibu, seperti saudara lah. Kalau masuk ke toilet yang kotor, saudara jijik nggak? Iya. Saudara kebelet ingin ke toilet, tiba-tiba ngelihat toilet yang jorok banget. Wah, langsung tiba-tiba nggak kebelet lagi, kabur. Iya kan? Jijik. Hal yang sama juga dengan Roh Kudus. Ketika akan turun atas hidup kita, dia jijik ketika kita tidak maha kudus, maka dia pergi, nggak akan turun. Tapi ketika dia melihat kita maha kudus, maka Roh Kudus dia turun dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Dan ketika kita menjadi bait Roh Kudus, maka kita bisa berbahasa roh. Tapi bukan semua orang, karena itu karunia. Oke Bapak Ibu ya, coba kita baca ayatnya dulu deh. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kita bait Roh Kudus. Orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, mereka tidak pernah punya Roh Kudus. Mereka tidak mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus jijik turun atas hidup mereka. Tapi bagi orang Kristen yang percaya Yesus, darah Yesus membasuh dosa kita sehingga kita menjadi maha kudus. Jadi kekudusan kita bukan atas upaya kita. Kekudusan kita bukan karena perbuatan baik kita. Benar Bapak Ibu? Karena di luar sana itu ada ajaran kita harus kudus, pikiran, ucapan, perbuatan. Enggak bisa. Kenapa? Ayat ada berkata demikian. Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kekudusanmu, kesalehanmu seperti kain kotor. Itu kata ayat, bukan kata saya. Amin Bapak Ibu? Iya. Bahkan Alkitab edisi terbaru, kalau saudara beli edisi terbaru, dikatakan kain kotor haid wanita. Jelas itu. Iya Bapak Ibu, iya. Kalau saudara beli Alkitab baru, atau kalau nggak beli ya saudara lihat aja di Gramedia. Iya, iya. Baca itu, Yesaya 64 ayat 6. Iya benar. Saya soalnya baru beli, jadi saya tahu persis. Edisi kedua, iya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, coba kita lihat tadi. 1 Korintus 16. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Nih, di depan saudara saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu kata ayat. Dan diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Allah menghargai kita Bapak Ibu. Bukan hanya Roh Kudus punya kita, kita juga memiliki tubuh kita. Amin. Jadi sama-sama, oke Bapak Ibu ya. Jadi bukan milik kita, tapi juga milik Tuhan, Tuhan Allah. Tetapi bukan Allah sendiri, kita juga turut memiliki. Jadi Allah menghargai kita, oke. Iya, padahal apa? Tuhan telah membeli kita. Sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Jadi harusnya Tuhan itu otoritas penuh 100% memiliki kita. Tapi Tuhan sharing kepada kita. Kita juga bisa memiliki tubuh kita. Oke? Tuh kan luar biasa ya. Nah. Jadi bahasa roh itu, bahasa lain itu salah satu ciri ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang bisa berbahasa roh. Kenapa? Itu adalah karunia. Coba kita buka ayatnya 1 Korintus 12 ayat 10. Makanya saudara tidak perlu kecil hati kalau saudara tidak bisa berbahasa roh. Dan saudara tidak perlu belajar. Karena ini karunia. Kalau bisa dipelajari itu bukan karunia. Lah iya dong.
Kalau bisa dipelajari artinya apa? Ya kalau saudara ada upaya untuk belajar berarti bisa. Kan enggak. Kalau karunia itu enggak bisa dipelajari. Namanya juga karunia. 1 Korintus 12 ayat 10. Coba kita buka. Ini saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh besar, berarti roh Allah, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi ada yang punya karunia untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi ada orang yang bisa bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tuh lihat, jadi bahasa roh itu adalah karunia, nggak bisa dipelajari. Jadi jangan saudara ya pingin, ya tinggal saudara kalau pingin bisa berbahasa roh, ya doain minta kepada Tuhan agar Roh Kudus berbaik hati memberikan kita karunia berbahasa roh. Amin. Jadi bukan dipelajari. Kalau dipelajari itu bukan karunia. Lah iya dong, kalau bisa dipelajari kan setiap orang yang ingin belajar berarti bisa. Ya kan? Iya itu artinya. Tapi karena ini karunia, nggak semua orang bisa. Oke, ya lanjut. Nah dikatakan tadi bahwa tanda-tanda orang percaya kepada Yesus bisa juga memegang ular, minum racun, tapi jangan sengaja. Iya jangan sengaja. Jadi pada saat di kebun binatang, ada sarang ular. Wah, tanda-tanda orang percaya bisa memegang ular. Saudara masuk kandang ular, saudara pegangi, oh mati saudara. Dipatuk ular saudara. Apalagi kalau udah ular kobra gini. Wow, tinggal dipatuk saudara, kencang-kencang saudara. Ya kan? Iya, jangan dicobai Tuhan. Ya, demikian juga minum racun maut, saudara tidak celaka. Tapi jangan sengaja minum baygon. Baygon itu rasanya apa ya? Rasa jus, minum, mati saudara. Jangan sengaja ya. Tapi kalau saudara diracun orang, saudara tidak mempan. Karena saudara tidak sengaja, saudara tidak tahu. Oke? Demikian juga kalau saudara jalan dekat semak-semak di kebun-kebun, tiba-tiba ada ular gigit saudara, saudara tidak mempan. Oke? Karena tidak sengaja. Kalau saudara sengaja, itu mencobai Tuhan. Itu juga seperti pernah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata, loncatlah dari bubungan bait Allah. Nanti di bawah ada malaikat akan menahan engkau sehingga tidak terantuk kepada batu. Ya, itu mencobai Bapak Ibu. Memang benar ada ayatnya, malaikat melindungi kita sehingga kita tidak jatuh. Oke Bapak Ibu ya. Iya ada ayatnya, ada. Tetapi jangan mencobai, sengaja jatuh mati. Coba misalkan dari lantai 1 ini, apa sih rasanya kalau jatuh? Saudara jatuh, mati. Dari lantai 1 terjun ke bawah, pecah kepala kita ya Bapak Ibu ya. Bisa ini kita ya. Ya kita bisa mati. Karena itu jangan dicobai, jangan mencobai. Oke Bapak Ibu. Ya demikian juga kan, Paulus juga pernah saat dia sedang dibawa ke Roma, kandas kapalnya, lalu mereka mendarat di sebuah pulau, digigit ular dia, nggak apa-apa. Iya Bapak Ibu nggak apa-apa. Karena memang itu tanda-tanda orang percaya Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Karena itu, dan itu ucapan Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Kalau saudara lihat Alkitab, apalagi yang bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada warna-warna. Kalau bahasa Inggris itu, kalau ucapan Tuhan Yesus langsung ada warna merah. Iya. Pak kenapa bahasa Indonesia nggak ada warna merah Pak? Ya itu mahal kalau berwarna. Kita kan paket hemat. Makanya Alkitab kita bisa murah. Mau warna murah. Nggak bisa. Iya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Inggris itu mahal itu. Kertasnya aja kelihatan itu kualitas ya. Iya. Tintanya juga agak-agak beda lah. Iya ada harga ada kualitas lah. Ya jangan minta harga murah tapi mau yang warna. Jauh tuh Bapak Ibu. Jauh. Ya, meletakkan tangan pada orang sakit bisa sembuh. Kenapa bisa demikian? Saudara tahu nggak? Bait Allah zaman perjanjian lama itu kudus, sebelumnya dikuduskan dengan minyak urapan Bapak Ibu. Dan ayat berkata, ketika orang menyentuh
perabotan di bait Allah yang kudus, maka orang itu akan menjadi kudus. Jadi kekudusan bait Allah itu menular kepada orang yang tersentuh. Ya Bapak Ibu, ya. Tapi orang Israel sebelum kematian Tuhan Yesus itu dilarang menyentuh orang-orang yang tanda petik najis. Contoh, orang yang sakit kusta itu najis. Nggak boleh saudara sentuh, saudara nanti bisa najis. Kenajisan yang menular kepada diri saudara. Kenapa? Karena mereka lebih tinggi dari saudara. Demikian juga orang yang mati, jenazah, tidak boleh kesentuh. Orang itu bisa menjadi najis. Yang ketiga, orang, maaf kata ibu-ibu, wanita pendaran itu dianggap najis. Nggak boleh nyentuh orang. Orangnya akan bisa menjadi najis. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan kisah wanita pendaran 12 tahun menyentuh ujung jubah Yesus. Nyentuhnya dari belakang loh Bapak Ibu. Dari belakang. Iya, artinya apa? Dari belakang ujung jubahnya aja. Artinya apa? Dia diam-diam itu. Iya, kalau dia ingin terus terang harus dari depan. Ayo pegang jubahnya. Bukan ujungnya. Semua jubahnya. Tapi karena ujungnya dan dia dari belakang, itu artinya apa? Dia sembunyi-sembunyi untuk memegang ujung jubah Yesus. Sehingga apa? Kalau ketahuan orang, dia bisa ngeles. Oh, nggak sengaja, kesenggol. Karena dia tahu, orang Yahudi tahu, wanita pendaran tidak boleh kena sentuh orang. Bisa orang itu najis. Makanya juga orang pendaran itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Jadi kalau 12 tahun pendaran berarti apa? 12 tahun dia tidak boleh datang ke bait Allah. Iya Bapak Ibu, iya itu artinya. Makanya dia, saudara lihat kisahnya, dia menerobos banyak orang. Berarti apa? Sebelumnya banyak orang najis. Kena dia semua. Jadi najis terlalat. Lah iya dong. Iya, makanya dia datang diam-diam. Dan ketika ketahuan dia gemetar ketakutan kan. Kalau saudara baca ayatnya, kisahnya. Ketika dia ketahuan Tuhan Yesus, dia menjadi gemetar ketakutan. Kenapa? Dia tahu. Dia sudah melanggar. Karena apa? Dia najis, tidak boleh kesentuh banyak orang. Lah ini, di antara banyak orang dia nerobos Tuhan Yesus. Berarti udah banyak orang yang kena najis. Iya kan? Ujung jubahnya kan, dikatakan kan, jelas ujung. Kenapa? Kalau ketahuan dia bisa ngeles. Nggak sengaja kesenggol. Tapi kalau sungguh dipegang gini, gede gitu. Ditarik gitu jubah Yesus, nggak bisa ngeles dia. Kamu aja jelas pegang gini, masa kamu bilang kesenggol? Ya kan? Ya nggak bisa ngeles. Tapi kalau kesenggol ujungnya kan, gitu loh. Bisa lah. Gitu. Ya kan? Iya. Makanya jelas sekali Alkitab ya, detail ya. Dari belakang dan memegang ujung jubah Yesus. Itu jubah itu sebenarnya bukan jubah loh Bapak Ibu. Itu semacam selendang. Selendang, ya ujung jumbai itu kayak selendang orang Yahudi itu ada kayak selendang itu Bapak Ibu. Ujungnya itu sedikit sekali, karena dia tahu itu nggak boleh dia nyentuh orang, bisa najis itu orang. Tapi hari ini puji Tuhan, kita telah dikuduskan oleh Yesus, kita menjadi bait Roh Kudus, kita menjadi bait Allah. Justru ketika kita tumpangkan tangan orang yang sakit, orang itu menjadi tahir. Karena kekudusan kita mengalir ke orang itu. Bukan penyakit orang itu mengalir kita, bukan. Sebaliknya dari kita mengalir ke orang. Sama seperti dulu, zaman perjanjian lama, perabotan bait Allah yang kudus. Ketika kesentuh orang Israel, mereka menjadi kudus. Hal yang sama juga hari ini. Kita adalah bait Roh Kudus. Tumpangan tangan pada orang yang sakit, orang itu akan menjadi tahir. Sembuh. Saudara itu? Ya. Iya, haleluya. Jadi tahir itu bahasa Alkitab itu Bapak Ibu, tahir. Tahir itu artinya sebelumnya dia tidak tahir atau kotor. Ya, jadi orang yang sakit seringkali digambarkan karena dia berdosa sehingga dia sakit. Makanya ketika Yesus menyembuhkan, Yesus mentahirkan orang itu. Artinya apa? Dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari penyakitnya. Jadi tahir itu selalu berkaitan dengan orang itu dibersihkan. Oke Bapak Ibu ya. Iya, ketika dibersihkan dari dosa, maka penyakitnya juga dibersihkan, disembuhkan. Oke? Nah itu artinya. Oke. Iya. Pada perjanjian lama orang Israel itu tidak bisa dikutuk.
Saudara pernah ingat enggak kisah orang Israel ketika berjalan di padang gurun, pernah ada yang akan mengutuk dia? Saudara ingat kisahnya, siapa yang akan mengutuk dia? Bileam. Yang ya ini sebenarnya dukun bayaran. Karena apa? Bileam itu dibayar, diundang oleh Balak. Ini bukan kartu gaple ya, Balak gitu, bukan. Double 66 gitu Balak. Balak 6. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi Balak ini mengundang Bileam. Jadi rupanya Bileam itu udah terkenal sebagai dukun santet dan bisa dibayar lagi. Iya Bapak Ibu, bisa dibayar. Dia dibayar banyak gitu sama Balak. Tapi itu adalah saudara, Allah kemudian mengintervensi sehingga Bileam nggak berani menyumpahi mengutuk orang Israel. Iya Bapak Ibu. Iya, jadi Bileam itu dibayar Balak untuk mengutuki orang Israel yang akan melewati daerahnya si Balak. Malah justru memberkati. Itu kan luar biasa kan? Iya. Kenapa demikian? Ini firman kita baca. Bilangan 23 ayat 11. Bilangan 23 ayat 11. Nah, nih saya bacakan ya, Bilangan 23 ayat 11. Nanti bilangan 22 ayat 12 ya. Nah, nih saya bacakan dulu Bilangan 23 ayat 11. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Memberkati bangsa Israel. Jadi harusnya Bileam itu mengutuki orang Israel. Karena dia telah dibayar oleh Balak. Malah dia memberkati orang Israel. Itu luar biasa kan? Kenapa? Karena Allah intervensi. Iya, Allah intervensi. Apa intervensinya Allah? Kita baca Bilangan 22 ayat 12. Haleluya. Nih saya bacakan ya, Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa Israel itu. Sebab mereka telah diberkati. Ya, saudara diberkati. Amin. Maka saudara tidak bisa dikutuk. Karena orang yang telah diberkati tidak bisa dikutuk. Ayat ada mengomong demikian. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Dan saudara tahu, Bileam itu kan disuruh mengutuki perkemahan orang Israel. Ya, perkemahan orang Israel ya. Saudara tahu nggak? Perkemahan orang Israel itu bentuknya salib. Iya, kalau saudara ya lihat nanti di internet ya, susunan dari suku Yehuda, suku Simeon, suku Lewi, segala macam itu ya Bapak Ibu. Itu berbentuk salib. Iya, susunannya. Di tengah itu ada bait atau kemah pertemuan, tapi kiri kanannya itu membentuk salib. So lihat gambaran salib aja bisa menolak kutukan Bileam. Apalagi kita yang hari ini ada di dalam salib Yesus. Percaya kepada salib Yesus saudara. Kebal kita terhadap santet, pelet, guna-guna dan segala macam. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian juga di Mesir pada saat matinya anak sulung. Allah berkata kepada Musa untuk diperintahkan kepada bangsa Israel, potong domba Paskah, oleskan darahnya di ambang pintu. Ambang pintunya bagaimana? Di atas, kiri, dan kanan ya. Iya itu susunannya. Ya, atas, kiri, dan kanan. Saudara tahu gambaran apa itu? Salib. Coba saudara lihat salib saya ini. Dioleskan darah itu di mana? Ambang atas, di kiri, kanan. Tuh, salib kan. Atas, kiri, dan kanan. Tuh, salib. Jadi gambaran salib saja bisa mencegah orang Israel kematian anak sulung. Apalagi salib sebenarnya mencegah kita mengalami kematian yang kekal. Luar biasa kan? Tuh. Iya. Luar biasa kan? Oh. Iya, karena itulah orang Kristen itu nggak mempan di santet, Bapak. Saudara jangan takut, kecuali seorang nyimpan jimat, udah hopeng gitu. Iya kan? Udah sama biskota gitu. Jangan ya. Jadi saudara nggak perlulah kata orang,
jimat ini mendatangkan pelaris untuk jimat. Nah, pokoknya percaya Yesus sudah, saudara diberkati tuh. Ya amin Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen tidak bisa disantet pelet. Ya karena apa? Orang Kristen telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Oke. Tuhan Yesus juga telah membebaskan kita dari kutuk. Oh iya, sebelumnya saya ingin katakan, orang Kristen itu sebenarnya punya 3 jabatan. Kenapa kita punya 3 jabatan? Karena kita ada di dalam Yesus yang adalah juga punya 3 jabatan. 1, Yesuslah imam besar agung kita. Ibrani jelas berkata demikian. Yang kedua, Yesus adalah raja di atas segala raja. Oke. Yang ketiga, Yesus adalah nabi. Nabi menyampaikan firman. Bukan hanya menyampaikan firman. Yesus adalah firman yang hidup. Tuh 3 ya. Maka ketika orang Kristen dalam Yesus, 3 jabatan ini harusnya kita pegang juga. 2 sudah pasti, imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang rajani. Itu artinya imam dan raja. Pak, Nabi kenapa nggak ada Pak? Sebenarnya Nabi ada, cuma tidak dituliskan tegas. Ya, karena apa? Tugas Nabi kita lakukan. Apa tugas kenabian kita? Itulah menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu amanat agung Bapak Ibu. Oke, itu tugas kenabian kita. Tapi kenapa jabatan Nabi kita tidak disebut? Karena tugas Nabi ada 2. Hanya 1 yang kita lakukan. Yaitu menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan amanat agung. Tugas yang kedua Nabi. Kalau saudara perhatikan perjanjian lama. Kitab Nabi-Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Terus sampai Maleaki Bapak Ibu. Ada 2 cirinya. 1, mereka menyampaikan firman. Yang kedua, mereka menunjukkan dosa-dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Dan ini tidak kita lakukan. Saudara orang Kristen tidak lagi menunjuk dosa-dosa sesama saudara. Apalagi mengutuk orang itu atas dosanya. Enggak Bapak. Enggak ya, enggak. Makanya kita jabatan Nabi kita enggak disebut jelas. Hanya imam dan raja, imamat yang rajani, oke? Padahal tugas kenabian kita ada. Memberitakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena hanya sebagian tugas Nabi yang kita lakukan. Itu adalah memberitakan amanat agung Tuhan Yesus. Sedangkan tugas yang kedua, untuk menunjukkan dosa sama kita dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu, tidak lagi kita lakukan. Oke? Saudara perhatikanlah, saudara nanti baca di rumah ya. Kitab Nabi yang manapun saudara baca, pasti Nabi itu menunjukkan dosa orang Israel. Yang kedua, menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Iya gitu. Iya cirinya gitu. Iya. Ciri Nabi itu. Iya. Dimanapun. Kitab apapun. Saudara akan menemukan ciri itu. Iya. Menyampaikan firman. Yang kedua, menunjukkan dosa orang Israel. Dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Tadi kita ibadah pertama. Saya sudah mengkhotbahkan tentang kitab Yoel. Itu Yoel juga Nabi. Nabi kecil. Itu juga sama. Iya. Menyampaikan firman dia. Dan menunjukkan dosa orang Israel. Dan menubuatkan hukuman Allah atas mereka. Iya Bapak Ibu. Iya. Karena itulah tugas kenabian kita gak ditulis jelas. Karena tidak seluruhnya tugas kenabian ada kita lakukan. Oke. Lanjut. Jadi Kristus telah membebaskan kita dari kutuk. Coba kita lihat Galatia 3:13. 13. Galatia 3:13. Dari sini kita bisa lihat juga bahwa hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Bukan kata saya, kata ayat. Iya, jadi karena itulah orang Kristen yang telah dibebaskan dari kutuk, jangan lagi hidup dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan lagi syarat untuk kita menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi di dalam Yesus, otomatis kita lakukan. Karena apa? Karena melakukan hukum Taurat itu menjadi bagian dari buah roh dalam hidup kita. Buah roh lah Bapak Ibu ya. Iya, jadi Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan. Sama seperti gini, contoh ya, ini contoh. Di dalam hukum Taurat itu ada larangan jangan mencuri. Benar Bapak Ibu ya? Ada larangan jangan mencuri, benar? Ya. Ya. Orang Kristen, Roh Kudus memberikan kita orang Kristen kekuatan untuk melakukannya tanpa bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi. Contohnya gimana Pak? Ya, ada orang Kristen yang tidak mencuri, benar. Tapi pelitnya, medit minta ampun. Wah,
Ya Bapak Ibu. Sedangkan orang Kristen oleh kekuatan Roh Kudus bukan saja dia tidak mencuri, bahkan dia juga murah hati. Lebih kan? Lebih dari tuntutan. Demikian juga contoh, saya ambil 3 lah biar banyak, biar kenyang kita. Ya. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Benar Bapak Ibu ya? Ya, ada orang tidak berzina, betul, tapi suka mukuli istrinya. Percuma juga ini. Ya emangnya sasak ini tinju. Kalau berani lawan aja tentara kalau berani. Ya, tentara bonyok dia. Ya tentara dilatih perang. Lawan orang sipil ya bonyok orang sipil. Iya kan? Nah, Roh Kudus memberikan kita orang Kristen kekuatan untuk melakukan lebih. Bukan saja kita tidak berzina, bahkan kita juga mengasihi pasangan kita. Mantap kan? Mengasihi. Lebih kan? Lebih. Contoh lagi, 3 biar kenyang. Ya, hukum Taurat juga melarang kita jangan membunuh. Benar Bapak Ibu? Ya, ada, jangan membunuh. Ya, ada orang tidak membunuh sesamanya, tetapi tidak peduli ke orang lain. Cuek aja, biarin aja. Dia, gue. Kalau orang Kristen oleh kuasa Roh Kudus, bukan saja kita tidak membunuh, tapi kita juga peduli kepada orang lain, menolong orang lain. Tuh, lihat, lebih kan? Lebih dahsyat. Iya, itulah ketika kita dalam Yesus, hukum Taurat itu bukan lagi menjadi syarat kebenaran bagi kita, tetapi ketika kita dalam Yesus, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukan lebih. Tuh, lihat ya. Jadi bukan mengabaikan hukum Taurat, tapi kita menggenapinya lebih. Oke, lebih dari tuntutan. Nah, sekarang kita lihat hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Kenapa hukum Taurat mendatangkan kutuk? Karena kalau berdasarkan kekuatan kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu standar kebenaran, kebaikan, kekudusan Allah. Wow, sedangkan manusia yang melakukannya di bawah standar. Bagaimana mungkin berhasil? Oke Bapak Ibu, makanya ketika orang berusaha melakukan hukum Taurat dengan kekuatan dia sendiri pasti gagal, pasti. Itu terjadi pada orang Israel, ya 1500 tahun mulai dari Gunung Sinai sampai masa Tuhan Yesus. Tidak ada orang Israel yang berhasil melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka selalu di bawah kutuk. Tetapi Allah Maha Kasih, maka Allah memberikan solusi, orang Israel harus memberikan korban penebus dosa setiap tahun. Itulah yang menyelamatkan mereka dari kematian. Oke, iya. Setiap hari Yom Kippur, imam besar harus memberikan korban penebus dosa untuk seluruh orang Israel. Yom Kippur, itu setiap tahun orang Israel. Oke, tuh. Kalau kita enggak. Oke Bapak Ibu ya. Coba kita baca ayatnya deh. Galatia 3:13. Bahwa hukum Taurat itu mendatangkan kutuk karena gagal dilakukan oleh manusia. Galatia 3:13. Sudah? Nih saya bacakan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Bukan kata saya, kata ayat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Yesus matinya di salib. Agar Yesus mati terkutuk, agar Yesus bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke? Ya kan? Yesus menjadi kutuk agar bisa menebus kita dari kutuk. Coba kalau Yesus matinya bukan di salib, nggak bisa menebus kita dari kutuk. Karena kematian Yesus bukan mati terkutuk. Itulah sebabnya inilah menjadi satu alasan kenapa Yesus matinya terkutuk. Matinya di salib. Iya. Padahal saudara perlu tahu di daerah Arab, daerah Israel itu hukuman mati itu bukan disalib, dirajam batu. Contohnya Stefanus. Bahkan tetangga sebelah juga masih ngikuti ritual itu. Ada ritual lempari batu. Benar Pak Ibu? Iya, ya pokoknya tahu lah saudara. Itu artinya apa? Mereka lempari setan, dosa gitu loh Bapak Ibu. Iya, karena memang budaya Timur Tengah sama Israel itu sama. Mereka serumpun. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Jadi harusnya, wajarnya, normalnya, Yesus itu matinya ditipuki batu. Tapi kenapa Yesus mati di salib? Karena Yesus harus mati terkutuk agar bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuh, itu salah satu alasannya kenapa Yesus matinya tersalib. Bukan dirajam batu kayak Stefanus. Tuh saya lihat itu. Tuh.
Luar biasa kan? Tuh, jadi karena itulah orang Kristen, kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat, maka jangan lagi kembali hidup di bawah hukum Taurat. Saudara menjadi terkutuk lagi. Kalau terkutuk lagi artinya apa? Saudara berharap Yesus menebus lagi. Wah, itu artinya apa? Menyalibkan Yesus 2 kali. Iya. Kalau saudara terkutuk, saudara pasti berharap dibebaskan dari kutuk kan? Iya kan? Artinya apa? Berharap Yesus disalib lagi. Kan ngaco jadinya kan? Iya. Jadi ketika orang Kristen kembali hidup di dalam hukum Taurat, maka dalam hatinya atau secara terus terang mereka berkata, tebus kami lagi Tuhan. Engkau harus disalib kembali. Akan jadi kacau kan Bapak Ibu? Makanya orang Kristen tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Oke, karena kebenaran kita karena ada di dalam Yesus. Yesus telah memberikan kita kebenaran. Jadi kebenaran kita bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, makanya orang Kristen benar karena percaya, bukan benar karena berbuat. Jelas itu? Kalau tetangga sebelah enggak. Iya, tetangga sebelah itu karena enggak percaya Yesus, maka apa? Kebenaran mereka karena perbuatan mereka. Itulah sebabnya kalau mereka mati, didoakan kan? Apa doa orang yang mati di luar sana? Diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Benar kan? Nggak ada pendeta yang doakan orang Kristen demikian. Dipecat itu nanti. Kenapa? Karena kita benar bukan karena perbuatan kita. Oke, itu buktinya. Ya coba saudara cek aja di kematian orang Kristen. Nggak ada pendeta berkata diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Nggak ada kan? Yang ada kan? Ya, makanya kita hari ini. Ya, jadi hukum Taurat itu sumber dari kutuk. Kenapa? Ya, karena itulah standar Allah untuk orang bisa berkenan kepada Allah. Tapi sayangnya orang di bawah standar sehingga tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi Allah itu penuh hikmat. Jadi kita bukan lagi melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah, tapi Allah sendiri yang melakukan hukum Taurat dengan kematian Yesus. Bagian kita hari ini cukup percaya apa yang Yesus kerjakan dengan menggenapi hukum Taurat, maka kita dianggap benar di hadapan Allah. Soalnya itu, makanya orang Kristen benar karena percaya, bukan benar karena berbuat. Oke, paham? Gimana Pak gambarannya Pak kira-kira? Oke, saya ambil contoh deh. Saudara kalau makan di restoran pasti harus bayar. Pasti dong. Kalau enggak benjol sama satpam saudara. Iya kan? Iya kan? Iyalah. Ya, tapi saudara bisa punya cara lagi enggak harus bayar. Kalau apa? Kalau ada teman saudara yang traktir saudara. Kalau saudara ada teman yang traktir saudara, dia bayari. Lalu kasir berkata, oh Pak tadi ada teman Bapak yang bayari Pak. Maka bagian saudara apa? Percaya, enggak perlu bayar lagi. Ketika saudara percaya ada teman saudara yang bayar, saudara bisa keluar restoran itu tanpa bayar. Hal yang sama juga dengan kita, secara kerohanian, Yesus telah membayar mati dari kayu salib. Bagian kita hari ini percaya apa yang Yesus kerjakan, maka kita selamat, kita benar. Akan enak kan? Oh. Iya, jadi bukan lagi berbuat, tapi orang yang percaya Yesus, ya memang yang harus lakukan sendiri kebenaran. Ya, sementara kita selesai, tenang aja ya. Ya, saya udah semangat ini, berapi-api. Nggak mau kalah dengan Pak Weni Calvin tadi, semangat. Ada asap udah keluar dari kepala saya. Wah, Pak Weni Calvin itu energik ya. Saya buka satu rahasia Bapak ya. Saudara tahu, kalau saudara nyanyi, seringkali saya kalau berdiri cuma sebentar-sebentar. Kenapa? Saya pegel kaki saya. Iya, kaki saya berat. Tapi kalau khotbah, Tuhan ngasih kekuatan. 1 jam lebih juga saya kayaknya kuat aja berdiri. Hebat ya. Iya, coba kalau di bangku. Coba saudara perhatikan. Kalau saya nyanyi, ya sebentar-sebentar aja saya berdiri gitu. Karena kaki saya berat gitu. Tapi ketika khotbah, 1 jam juga gak kerasa ya. Tuhan beri kekuatan ya, luar biasa. Ya, jangan ngomong-ngomong ke orang ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat sehingga bagi orang Kristen cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Iya. Ya, jadi orang Kristen itu benar karena percaya. Kenapa Yesus telah menggenapi hukum Taurat? Ya, kesimpulan. Tuhan Yesus membuat orang Kristen hidup penuh kuasa. Orang Kristen punya banyak tanda mujizat. Amin.
Saudara punya banyak tanda mujizat? Percaya saudara. Saudara bisa mengalami tanda-tanda itu dalam kehidupan. Oke. Yang kedua, Roh Kudus bisa turun dan memberikan orang Kristen kuasa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus telah turun atas hidup kita. Roh Kudus dalam kita, maka saudara percaya hidup saudara juga penuh dengan kuasa. Amin. Kita tundukkan kepala kita.